Hari ini kita datang kepada Tuhan di tempat ini atau dimanapun kita berada saat ini. Mari kita bersama-sama untuk menyatakan ekspresi hati seluas-luasnya bagi Tuhan. Untuk itu marilah kita menyatakan hadirat Tuhan dalam pujian. Mari bersama-sama kita berdiri dan membaca ajakan beribadah secara bersaut-sautan. Panggilan beribadah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Foto dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Untuk itu, marilah kita nyatakan hadirat Tuhan dengan menyanyi dari kidung pujian yang judul Besar Anugerah-Mu. Betapa kita menyadari bahwa setiap kehidupan kita banyak sekali melakukan hal-hal yang luar biasa, dan itu semua berkat besar dari anugerahnya Tuhan. Saya ajak saudara-saudara sekalian untuk mengangkat pujian ini bersama. Sama-sama kita mengatakan besar anugerah-Mu.
pengakuan dosa, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengambil saat teduh dan berdoa. Ya Bapa yang kudus, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang menghampiri tahta kebesaran-Mu. Kami rindu menyembah-Mu dalam puji-pujian dan doa. Kami bersyukur atas anugerah dan berkat serta pengasihan-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami juga menyadari kami bukanlah orang yang sempurna di hadapan-Mu saat ini. Kami sering melakukan dosa dan kejahatan, baik melalui pikiran, perkataan, dan tingkah laku kami, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Ya Bapa yang pengasih, ampunilah kami, oleh karena di dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah menjadi juru selamat kami percaya boleh diangkat menjadi anak-anak-Mu yang kudus. Kami layak datang kepadamu, sehingga setiap pujian, doa, dan sembah syukur kami berkenan di hadapan-Mu. Amin. Jemaat dipersilahkan berdiri. Kita akan menerima berita anugerah. Selaku hamba Tuhan, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang bertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan pembacaan Alkitab, kita angkat lagi pujian kita dengan judul Mengejar Hadir-Mu.
tiba saatnya kita akan membaca sebagian dari firman Tuhan yang hari ini teristimewa diambil dari surat Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat yang ke-17 hingga yang ke-25. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang ke-17 hingga yang ke-25. Di bawah perikop rasul-rasul dilepaskan dari penjara yang berbunyi demikian. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka menaati pesan itu dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya, apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di bait Allah dan mereka mengajar orang banyak." Tuhan Yesus bersabda, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah serta yang melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari." Amin. Marilah kita berdiri selaku orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita demikian. "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal." Amin. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kembali kita mengangkat pujian dan hidup pujian dengan judul Doa Yabes. Memberkati aku berlimpah-limpah.
saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terhenti-hentinya mulut dan bibir kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Teristimewa hari ini Tuhan telah memberikan kami banyak kesempatan, nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan jasmani dan rohani. Tuhan, pada saat ini kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi kami, sehingga firman ini dapat tinggal diam dan hidup dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong pimpinan dan tuntunan Tuhan, hamba yang akan menyampaikan firman ini. Pergunakan mulut dan bibir hamba, sehingga firman ini layak diperdengarkan dan sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Sesuai dengan nas bacaan kita sebelumnya, nas khotbah kita pada hari ini diambil dari surat Kisah Para Rasul, pasal yang kelima, ayat yang ke-17 hingga yang ke-25. Pada nas khotbah ini saya beri judul Pengikut Kristus yang Tangguh. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kita pasti pernah mengalami masa-masa sulit atau rasa takut yang mencekam. Namun, jika kita baca dari nas bacaan kita saat ini, itu tidak sebanding dengan apa yang dialami oleh rasul-rasul pada masa itu. Mereka mengalami penganiayaan, penghinaan, bahkan ancaman dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Apakah mereka menyerah? Tentu tidak. Dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 17 yang hingga 26 ini mengisahkan rasul-rasul yang dilepaskan dari penjara oleh malaikat Tuhan karena memberitakan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dapat kita bayangkan bagaimana jika pada saat ini kita berada dalam posisi tersebut. Tidak menutup kemungkinan kita bisa menyerah, kita bisa pasrah dengan keadaan tersebut. Karena banyaknya orang-orang yang iri hati kepada mereka, termasuk para imam besar dan pengikutnya pun menaruh iri hati bahkan dengki terhadap mereka, sebab mereka merasa tersaingi oleh pelayanan yang dilakukan oleh rasul-rasul tersebut. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apakah ketika dalam penjara rasul-rasul dibiarkan begitu saja? Tentu tidak. Allah menyatakan pertolongannya dengan mengutus malaikat untuk membebaskan rasul-rasul itu. Malaikat itu berkata pada ayat yang ke-20, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Para rasul mendapat perintah dari Tuhan untuk tetap setia memberitakan firman Tuhan walau mereka diperhadapkan dalam situasi yang sulit, masa yang tidak begitu mudah dilewati. Bahkan jika dibandingkan kita pada saat ini, kita mengucap syukur kita masih diberi jalan yang sangat lurus, jalan yang mudah. Walaupun mudah dikatakan bukan berarti tidak ada rintangan, namun tidak sesulit apa yang dilakukan oleh rasul-rasul pada masa itu. Tugas para rasul juga diperhadapkan pada kita saat ini sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dosanya melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Sudah menjadi tugas kita untuk meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh para rasul itu. Firman Tuhan berkata, apabila kita bertahan sampai akhir, maka kita akan selamat. Ada amin saudara? Amin. Saudara-saudara yang terkasih, siapa yang pernah dipenjara? Atau apa sebab seseorang terpenjara atau dipenjara? Bisa saja disebabkan oleh niat jahat yang timbul dari hati, pikiran, diri sendiri, atau bisa juga disebabkan oleh orang lain. Dalam nas ini, para rasul dipenjara bukan karena mereka melakukan kesalahan, tetapi
tetapi karena orang-orang dari mazhab Saduki yang iri hati, yang merasa tersaingi dengan pemberitaan, dengan pelayanan yang mereka beritakan kepada jemaat pada masa itu. Hal inilah yang menjadi membuat mereka terpenjara. Jadi mereka terpenjara bukan karena melakukan kesalahan, tapi karena iri hati dari orang lain. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, iri hati ini merupakan penyakit yang paling sulit sekali untuk disembuhkan dari diri manusia. Selain iri hati juga ada karena dengki, benci, sehingga menimbulkan keinginan-keinginan untuk menjatuhkan lawan. Begitu sulitnya dapat kita bayangkan bagaimana perjuangan para rasul pada masa itu. Selain karena pertolongan Tuhan, apa yang membebaskan para rasul tersebut? Dari yang saya baca, dari yang saya teliti dan saya renungkan, ada beberapa pilihan yang saya perhatikan pada saudara-saudari. Apakah karena diri sendiri, orang lain, atau karena mujizat? Jawabannya tentu saja oleh mujizat dari Tuhan. Jika kita mengandalkan kemampuan kita sendiri atau orang lain, kebebasan itu hanya akan bersifat sementara, tidak akan berkepanjangan. Namun pembebasan yang sempurna itu yaitu dari Tuhan Yesus Kristus akan memberi pembebasan yang sangat luar biasa, dan juga dapat membebaskan kita tidak hanya dari penjara, tapi juga dari belenggu dosa, dari pergumulan-pergumulan kita, dari kesulitan-kesulitan kita, atau masa-masa yang secara manusiawi itu sangat sulit sekali untuk kita lewati. Pembebasan yang sempurna dan berlangsung dengan sangat lama itu hanya yang dapat kita lalui melalui Tuhan Yesus Kristus. Namun tentu itu tidak gratis, saudara-saudari sekalian. Jika kita taat, jika kita setia, maka kita akan terlepas selamanya dari belenggu dosa, dari niat jahat, dari iri hati, atau apapun itu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terpenjara bukan hanya dalam sel. Jika kita mendengar kata penjara, maka otomatis yang kita pikirkan yaitu sel penjara yang ada di lapas, yang ada di hutan, ataupun dimanapun. Tetapi terpenjara yang dimaksudkan kita fokuskan pada hari ini itu bisa juga disebabkan oleh dosa, kesalahan, pikiran-pikiran yang tidak benar, masalah, atau masa-masa sulit. Ketika kita sedang dalam masa yang genting, atau ketika kita sedang rasa khawatir, kita akan sulit bergerak, kita akan sulit mencari jalan keluar, dan itu membuat kita terasa seperti di penjara. Bagaimana kita melepaskan diri? Kita tidak bisa jika hanya mengandalkan kemampuan sendiri, tetapi juga memerlukan tuntunan Tuhan dengan berdoa, berusaha, tetap taat dan setia melakukan kebaikan-kebaikan sama seperti yang dilakukan oleh rasul-rasul pada masa itu. Dan yang paling penting yang perlu kita kuatkan lagi, perlu kita tegaskan lagi dalam diri kita sendiri, baik saya, baik saudara, ataupun siapapun yang mendengar pemberitaan ini, tidak menyerah. Kita tidak menyerah. Itu yang menguatkan kita, itu yang akan membuat kita menjadi pemenang dari masalah-masalah, dari pergumulan, dari apapun itu, bahkan itu jika itu iri hati orang lain. Tidak menyerah karena keadaan yang sulit dan tetap melakukan pelayanan yang diperintahkan Tuhan. Kristus itu sangat luar biasa berkorban bagi kita. Darahnya, dagingnya, pelayanannya, semua Ia berikan kepada kita. Hendaknya kita juga bisa melakukan demikian, tidak harus menggunakan darah atau pengorbanan lainnya, tapi yang Tuhan minta kita tetap taat, kita tetap setia. Rasul Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus
dan mati adalah keuntungan. Dapat kita renungkan ini saudara-saudari dalam kehidupan kita. Kita sering diperhadapkan pada masalah-masalah kecil berbeda dan tidak sebanding yang apa yang dialami oleh Rasul-Rasul Paulus. Tidak jarang kita bisa saja menyerah. Tidak jarang kita bisa saja pasrah dengan keadaan tersebut. Saya pribadi pun sering mengalami itu. Tapi saya renungkan lagi, saya pahami lagi, saya resapi lagi dengan benar. Jika saya terus begini, jika saya hanya bisa pasrah dengan keadaan yang seperti ini, maka saya akan tetap berada di titik ini. Saya tidak akan naik, saya tidak akan berkembang, saya tidak akan bertumbuh. Sedangkan maunya Tuhan, saya harus tetap berjalan. Maunya Tuhan, saya harus tetap berusaha. Ini menyadarkan saya pribadi. Ketika saya dalam masalah, ketika saya menghadapi sesuatu, tidak sering saya merasa khawatir. Maksudnya tidak jarang saya bisa merasa khawatir. Tidak jarang ada pikiran-pikiran, ya sudahlah, saya menyerah saja, saya pasrah saja. Tapi luar biasanya di saat yang seperti itu ada saja cara Tuhan membangunkan kembali, ada saja cara Tuhan untuk menyadarkan kembali. Misalnya ketika saya membuka sosial media, saya akan melihat beberapa motivasi dari orang-orang yang bahkan lebih sulit masa-masanya yang dialami dari saya. Lalu saya berpikir, Tuhan luar biasa. Tuhan tidak ingin saya jatuh. Tuhan tidak ingin saya berada terus di titik yang rendah. Tuhan ingin saya naik. Tuhan ingin saya tetap melayani. Tuhan ingin saya tetap taat. Tuhan ingin saya tetap setia kepadanya. Maka dengan demikian saya harus berdoa. Hal yang utama yang saya lakukan itu berdoa. Berdoa, minta pertolongan pada Tuhan. Apapun bentuknya, Tuhan pasti akan menjawab. Mungkin tidak saat itu, entah beberapa hari, beberapa minggu, atau berbulan-bulan, tetapi ketika kita tetap taat, kita tetap sabar, Tuhan akan menjawabnya dengan sangat luar biasa. Baik saudara-saudari, ada refleksi yang saya ingin sampaikan melalui nas ini. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Musim hidup manusia terbatas, segala sesuatu berlalu dengan cepat. Karena itu, manfaatkan setiap waktu dan kesempatan yang ada untuk berdampak seluas-luasnya dan menjadi berkat sebesar-besarnya. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Baik saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya melalui firman ini dapat memberkati kita, khususnya bagi saya pribadi lebih mengokohkan saya lagi, dan juga bagi anak muda, mudi yang di luar sana, pemuda, remaja dimanapun yang sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, kuliah, atau melanjutkan studi pendidikan dimanapun. Tuhan minta kita melalui hal ini tetap taat, tetap setia, dan jangan menyerah. Tuhan yang berfirman, kita mendengarkan dan melakukannya. Amin. Mari kita menundukkan kepala kita sejenak, melipat tangan kita menaikkan doa syafaat. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Firman-Mu telah diperdengarkan bagi kami semua. Dimanapun kami berada, bagaimanapun situasi kami saat ini, kiranya firman ini dapat menguatkan kami Tuhan, yang sedang dalam masa sulit, yang sedang bergumul, yang sedang patah hati, yang telah mengalami perceraian atau apapun. Tolong tuntunan dan pimpinan Tuhan. Jangan biarkan kami menyerah Tuhan. Kuatkan hati kami, berikan kami kesabaran yang sangat luar biasa. Kami yakin dan percaya kami mampu dan bisa melewati semua itu bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, bagi situasi kami pada saat ini.
Kami mohon pimpinan dan tuntunan Tuhan, menguatkan kami bagaimanapun kami, seperti apapun kami tetap memilih dengan Tuhan. Karena kami tahu kekuatan kami terbatas, karena kami sadar bahwa akal dan pikiran kami juga terbatas. Tetapi jika kami lalui, jika kami lakukan bersama-sama dengan Tuhan, kami mampu. Berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Mereka berusaha dengan sangat luar biasa demi perbaikan bangsa ini. Tolong Tuhan tuntun mereka, sehingga mereka dapat memimpin dengan jujur, tegas, sabar, dan tetap takut akan Tuhan. Berkati juga kami yang dalam masa pendidikan, baik dari TK, SD, SMP, SMA, atau SMK, bahkan perguruan tinggi. Kiranya Tuhan memberikan kami semangat dengan sangat luar biasa. Tidak mudah kami menjalani pendidikan saat ini Tuhan. Banyak yang harus kami pikirkan, segi materi, segi tenaga, jaringan, dan lain sebagainya. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu menunjukkan jalan yang terbaik. Engkau memberikan kami masa depan yang cerah Tuhan. Menjadi apapun kami, ajari kami untuk bersyukur dan menerima itu semua bahwa itu dari Tuhan. Kami yakin dan percaya rancangan masa depan kami sangat luar biasa Tuhan tentukan. Kami juga berdoa Tuhan bagi anak-anak-Mu dimanapun mereka berada yang sedang masa dalam pencarian pekerjaan. Tolong Tuhan tuntun mereka, memberikan mereka kesabaran, sehingga apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan dapat dicapai. Tuhan pasti sediakan yang hal baik bagi mereka. Tuhan pasti sediakan. Tuhan, kami berdoa kepada terususnya bagi orang tua kami. Kiranya Tuhan selalu memberkati dan menyertai masa-masa tua dari orang tua kami yang lanjut usia. Kiranya Tuhan berkenan memberikan kesehatan, kekuatan jasmani dan rohani. Tuntun mereka dan tetap memberikan sukacita yang luar biasa bagi mereka. Begitu juga tidak lupa kami berdoa bagi janda duda, anak yatim piatu. Tuhan yang berkenan memberikan kekuatan, penyertaan bagi mereka, menjadi istri, menjadi suami bagi mereka, menjadi ibu dan menjadi ayah bagi anak-anak ini. Tuhan, kami percaya Tuhan memberikan segala sesuatu itu berdasarkan dengan kemampuan dan tahu batas sampai mana kami mampu. Kami melakukan apa yang sudah menjadi bagian kami. Selebihnya, selanjutnya kami serahkan di dalam tangan pengasihan Tuhan. Banyak hal yang kami ingin doakan Tuhan, khususnya bagi pelayan-pelayan gereja-Mu, hamba-hamba-Mu, dimanapun mereka melayani. Tolong Tuhan tuntun penyertaan mereka, supaya mereka bisa menjadi seperti rasul-rasul ini, tidak menyerah, tetap taat, tetap setia, sampai mereka menjadi menang. Pergunakan mereka Tuhan, tubuh, bibir, perkataan, lidah, atau apapun yang mereka pergunakan untuk memberitakan firman Tuhan. Tolong Tuhan tuntun, tolong Tuhan sertai, sehingga firman itu tersampai dengan baik, sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Tuhan, banyak hal yang ingin kami minta, banyak hal yang kami harapkan, banyak hal yang kami inginkan. Namun kami terbatas untuk mengucapkannya. Kami yakin dan percaya Tuhan dapat melihat isi hati dan pikiran kami. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama pengasihan Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Namun sebelumnya kita dengarkan nas pengantar yang berbunyi, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.
Roma 11 ayat 36. Sebelum persembahan kita kumpulkan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami. Teristimewa Tuhan, pada hari ini Kau memampukan kami dimanapun kami berada untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami akan mengumpulkan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini sehingga berguna dan kami pergunakan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati pula yang tersisa pada kami Tuhan, sehingga dapat kami pergunakan dengan baik dan benar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Sementara persembahan diedarkan, kita menyanyi dari NKB nomor 208 dengan judul Tabur Waktu Pagi. Bait yang pertama hingga persembahan syukur selesai dikumpulkan. Tiba saatnya kita di penghujung ibadah kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Sebagai lagu penutup, kita angkat dari pujian dengan judul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Kita pulang dengan membawa berkat dan penyertaan dari Tuhan. Kita hidup dengan tuntunan dan penyertaan dari Tuhan. Syukuri apa yang ada pada kita, jaga apa yang ada pada kita, pergunakan dengan baik. Tuhan menata hidup kita dari kecil, dari hal kecil dan sampai hal yang lebih besar.
Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti pun tak berdaya lagi, hidup ini Oh Tuhan, pakailah hidupku. jadi berkat. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Ini sudah jadi berkat. Jemaat dimohon berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.